bertemu lagi sama Bunda. Bunda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan posisi duduk dengan baik, ya, agar teman-teman menyimak video Bunda sampai akhir dengan posisi yang sangat nyaman. Sudah siap duduknya teman-teman? Oke, hari ini hari apa ya teman-teman? Ya, hari ini hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021. Sebelum dimulai, mari teman-teman ikuti Bunda dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, satu lagi ya teman-teman. Ikuti Bunda ya. Buka tutup sambil bertepuk. Buka tutup sambil bertepuk. Digoyang-goyang, 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 sambil tertawa. Haha. Oke teman-teman, yuk kita lanjut. Hari ini kita belajar apa ya teman-teman? Hari ini kita masih di tema 2 teman-teman. Selalu berhemat energi. Kita masih di subtema 1 berbagai sumber energi, dan hari ini kita masuk di pembelajaran 3 ya. Nah, teman-teman, mari berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum berdoa, ikuti Bunda lagi. Siap? Oke. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. Lalu 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. Lalu 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga lebar. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke teman-teman, posisi berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah melalui mengamati gambar, teman-teman dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan tepat. Lalu, tujuan yang kedua, melalui penjelasan, siswa dapat mengetahui angin dan air sebagai sumber energi dengan tepat. Lalu tujuan ketiga apa ya? Yaitu melalui menyimak penjelasan guru, teman-teman dapat mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di sekitar dan memanfaatkannya dengan baik. Oke teman-teman, berarti materi kita apa ya hari ini? Yang pertama adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu sumber energi, satu lagi sumber daya alam dan manfaatnya. Oke, nah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung nih teman-teman. Dari tema 1 kita sudah belajar kan teman-teman? Masih ingat dong teman-teman apa itu gagasan pendukung dan apa itu gagasan pokok? Ya, di sini Bunda ingatkan lagi ya teman-teman. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau teks bacaan teman-teman. Lalu gagasan pendukungnya adalah tambahan informasi untuk gagasan pendukung dan pengembangannya dari gagasan pokok. Nah, biasanya ini teman-teman, kalau gagasan pokok biasanya berawal di awal paragraf dan akhir paragraf. Nah, gagasan pendukung itu biasanya ada di tengah-tengah paragraf teman-teman. Nah, di sini Bunda ingatkan kembali tahapan dalam menentukan gagasan pokok. Yang pertama, teman-teman, baca teks pada paragraf dengan seksama. Dengan disimak teman-teman paragrafnya pada bacaan, apa yang dimaksud dalam bacaan pada paragraf tersebut. Lalu yang kedua, tentukan kalimat utama
ada paragraf. Kira-kira inti atau ide pokok dalam satu paragraf itu apa yang menonjol, teman-teman? Lalu yang ketiga, ringkaslah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih efektif sehingga menjadi masalah utama yang dibahas dalam bacaan. Nah, 3 poin ini teman-teman dalam menentukan gagasan pokok ya dalam suatu bacaan. Nah, di sini selanjutnya Bunda punya kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung melalui gambar, teman-teman. Jadi kita tidak menentukan berdasarkan teks, tapi kita ada gambar lalu kita tentukan apa ya gagasan pokoknya dan apa ya gagasan pendukungnya. Nah, di sini ada gambar, teman-teman sudah lihat. Di sini ada gambar ayah dan anaknya sedang bermain kincir angin yang terbuat dari kertas origami. Kira-kira apa ya gagasan pokoknya, teman-teman? Nah, di sini gagasan pokok yang Bunda buat adalah sore hari, Ayah dan Santi bermain kincir angin di halaman rumah. Nah, gagasan pendukungnya apa ya yang mendukung dalam suatu gambar? Sini Bunda, kincir angin terbuat dari kertas origami yang digunting dan dilipat bagian tengahnya lalu ditempelkan pada kayu atau sumpit. Dikembangkan gitu teman-teman gambarnya melalui gagasan pendukung. Nah, lalu Bunda punya gambar yang kedua nih, teman-teman. Nah, di sini ada anak-anak sedang bermain layang-layang di lapangan. Apa ya gagasan pendukungnya? Jadi, di sini Bunda bikin gagasan pendukungnya adalah Salim, Said, Tigor, dan Salman mempunyai hobi yang sama, yaitu bermain layang-layang. Dan gagasan pendukungnya adalah bermain layang-layang di lapangan sangat menyenangkan. Angin bertiup kencang membuat layang-layang terbang semakin tinggi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bisa dong teman-teman mencobanya di rumah. Oke. Selanjutnya yaitu sumber energi. Kita akan membahas sumber energi. Apa ya teman-teman sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik kecil maupun besar. Nah, di sini langsung ada gambar, teman-teman. Ada gambar air. Air mengalir di sungai, lalu ada sebuah kincir angin. Maksudnya apa ya? Nah, air adalah salah satu komponen penting yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Dan air memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman. Nah, kita setiap hari memerlukan air kan, teman-teman? Nah, pada PLTA, air merupakan sumber energi utama loh, teman-teman, untuk pembangkit listrik. Lalu, ada angin. Nah, angin adalah udara bergerak yang mengalir dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Angin dapat membantu mempercepat jalannya kapal layar dan dapat membantu penyerbukan pada tanaman. Di negara Belanda, angin dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini gambarnya. Di Belanda itu banyak kincir-kincir angin besar. Dia dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Seperti itu. Lalu sumber energi ada juga matahari, teman-teman. Nah, seperti yang kita bahas hari Jumat minggu lalu, matahari termasuk sumber energi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita setiap harinya, yaitu sebagai penerangan untuk siang hari dan sebagai juga kaya akan vitamin D jika kita berjemur, lalu dapat membantu mengeringkan pakaian. Oke, selanjutnya yaitu mengenai sumber daya alam, teman-teman. Nah, tadi air, angin, matahari juga termasuk sumber daya alam, teman-teman. Apa ya sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Nah, ini contohnya teman-teman sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada batu bara, ada emas, dan ada perak. Kenapa sih
tidak dapat diperbaharui teman-teman? Iya, karena kita setiap hari memakai sumber daya alam seperti batu bara, emas, perak, itu akan habis teman-teman. Itu akan habis, kita selalu memakai terus-menerus. Jadi tidak dapat diperbaharui. Dan sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui. Contohnya di sini ada tanah, ada air, ada hewan, dan ada tumbuhan. Kenapa dapat diperbaharui? Karena berlimpah teman-teman. Jadi seperti tanah, air, tumbuhan, hewan, itu banyak dan berlimpah seperti itu teman-teman. Lalu apa ya manfaat sumber daya alam? Nah, yang pertama adalah sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi. Lalu manfaat yang kedua, pembangkit listrik, misalnya minyak bumi dan sinar matahari. Bisa loh teman-teman, sinar matahari dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Lalu memenuhi kebutuhan manusia dan hewan, misalnya hewan dan tumbuhan. Lalu untuk tempat tinggal, misalnya pepohonan, tempat tinggal untuk para hewan. Dan untuk menjaga keseimbangan alam. Lalu menyuplai oksigen dari tumbuhan. Nah, oksigen yang kita hirup setiap hari itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Nah, di sini Bunda memberikan contoh manfaat sumber daya alam di kehidupan sehari-hari berdasarkan gambar. Yuk, kita lihat gambarnya. Gambar apa ya ini, teman-teman? Ini adalah gambar, iya betul, kayu. Sebagai apa ya manfaatnya, teman-teman? Kayu itu sebagai bahan baku untuk meja, kursi, lemari, pintu, jendela, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Lalu yang kedua gambar apa nih teman-teman? Iya, batu kali. Betul, biasanya buat apa ya batu kali itu ya? Batu kali biasanya sebagai bahan baku untuk membuat fondasi rumah teman-teman agar rumahnya teman-teman berdiri kokoh. Lalu gambar apa ya yang ini? Batu bara sebagai tenaga untuk pembangkit listrik dan bahan bakar kereta api teman-teman. Oke, satu lagi yaitu pohon kelapa. Nah, sebagai pencegah abrasi di pantai. Nah, teman-teman kalau pergi ke pantai suka lihat kan banyak pohon kelapa di sana ya. Pohon kelapa itu berfungsi untuk mencegah abrasi di pantai. Selain itu, daunnya bisa dimanfaatkan untuk kita membuat kulit ketupat, lalu kelapanya bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan, airnya, buahnya, buat santan, lalu batangnya juga bisa untuk membuat bangunan rumah. Oke, lalu satu lagi, apa ya ini? Ya, ini sapi. Untuk apa ya manfaatnya? Nah, teman-teman pasti tahu dong, sapi itu bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan makanan. Kita makan daging sapi, kita minum susu sapi. Teman-teman suka kan susu sapi? Oke. Wah, sudah sampai slide terakhir nih teman-teman. Oke, Bunda ulang lagi kembali ya teman-teman. Tadi apa saja ya yang sudah kita pelajari? Ya, yang pertama kita sudah membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu sumber energi dan sumber daya alam. Oke teman-teman, tetap semangat ya teman-teman dan tetap jaga kesehatan. Mohon maaf jika Bunda ada salah-salah kata. Semoga video hari ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Sebelum kita akhiri, mari mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Bunda mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.